Oke, terima kasih pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pelatihan reviewer untuk Journal of Nutrition College yang kebetulan akan diberikan oleh dua orang. Yang pertama oleh saya sebagai editor in chief dan juga salah satu section editor Ibu Rahma. Ibu Rahma sudah bergabung? Satu lagi Ibu Lilis. Nah, kemudian kita juga dibantu oleh Ibu Arum sebagai administrator dan juga layout jurnal. Akan eh, kembali ke rencana awal. Ini share screen di halaman saya. Kemudian di sini adalah halaman untuk review. Misalkan di sini ini ada satu artikel, kemudian saya jadi editor di sini, kemudian saya mengundang diri saya sendiri, kemudian ini saya kirim undangan. Nah, sehingga di halaman saya sebagai reviewer nanti akan muncul. Jadi eh, di halaman CNC Bapak Ibu masing-masing ini akan ada halaman ini untuk reviewer, kemudian view submissionnya, kemudian diterima di sini will do the review. Kemudian dia akan masuk ke halaman untuk mengirim email kesediaan. Nah, perlu diwaspadai di sini deadline-nya adalah 2 minggu ya untuk masing-masing review. Nah, setelah itu halamannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Di sini kita bisa melihat, di sini ada halaman artikelnya. Kita download untuk dilihat artikelnya. Di sini ada nama autornya, ada judulnya. Jadi kita di sini tidak menggunakan double blind. Jadi semua identitas akan muncul. Ini juga memudahkan ke semua pihak untuk melakukan cek dan recheck terkait eh, dengan penelitiannya, apakah memang masuk akal dilakukan seperti itu oleh institusi dan juga autor tersebut. Nah, di sini kita menggunakan sistem untuk review menggunakan balon review. Jadi kita ke sini review, kemudian kita melakukan komen di sini menggunakan balon review. Nah, karena sistem kita tidak double blind, maka nama akun dari ini akan muncul. Ini tidak masalah buat kami. Nah, kemudian kita coba beri masukan, misalkan di sini untuk latar belakang, untuk topik itu pengaruh pemberian stik ikan gabus mik dan mik daun cahaya dan jamur tiram terhadap kadar hemoglobin pasien anemia. Nah, latar belakangnya harus mengandung parameter dan variabel yang disampaikan. Kemudian di sini diharapkan juga ada eh, tujuannya. Nah, di sini ada tujuan di sini. Eh, Lakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian stik ikan gabus dan seterusnya.
Nah, kemudian ini metodenya dan ini adalah salah satu poin penting yang dibutuhkan di jurnal JNC terkait dengan penelitian yang menggunakan manusia dan juga manusia dan hewan, yaitu sertifikat uji etik. Nah, kita belum tidak mempermasalahkan asal dari sertifikat tersebut, akan tetapi diharapkan ada sertifikat tersebut. Nah, kemudian diharapkan juga uji uji yang dilakukan itu detail sehingga bisa memungkinkan dilakukan replikasi. Nah, sebagai contoh ini, uji proksimat dilakukan di PT Laboratorium PT SG, SIG Bogor. Nah, di sini metode seperti ini kurang cocok ya. Jadi yang kita inginkan itu masing-masing uji dideskripsikan dengan lengkap, termasuk dengan sitasinya. Nah, misalkan untuk uji proksimat yang paling umum dilakukan adalah menggunakan metode AOAC. Nah, maka sitasinya juga perlu disampilkan di sini. Di masing-masing uji air, uji lemak, uji abu, uji protein, uji karbohidrat itu ada sitasinya. Nah, kemudian untuk seperti ini kita biasanya tidak menampilkan antara tabel itu di, di data pertama ya, kita tampilkan biasanya seperti ini. Jadi di kalimat pertama itu. Nah, untuk itu bisa diberi komentar. Oh, komentar yang satunya. Nah, kemudian ini juga bisa diulangi. Nah, di sini ada berbagai macam, oh ini uji statistik dan sebagainya. Kemudian ini itu, kemudian ini pembahasannya, ini pembahasannya dipisah. Jadi kita masih bebas antara hasil dan pembahasannya dipisah ataupun digabung. Pada paper ini dilakukan dipisah. Nah, untuk pembahasan ini perlu dilakukan analisis eh, kedalaman dan kebenaran dari diskusi yang dilakukan. Pembahasannya apakah benar atau tidak. Kemudian tinjauan dukungan pustaka terkait juga perlu disampaikan di sini. Kemudian kesimpulan ini diharapkan sesuai dengan tujuannya. Jadi kita bisa melihat ke atas di metodenya, tujuannya berdasarkan oleh mengetahui pengaruh pemberian stick.
apakah sama atau tidak. Nah, ini tidak ada pengaruh. Kemudian di sini ada sarannya. Nah, di sini yang kita biasa lakukan itu tidak hanya menyebutkan tidak ada pengaruh, tetapi juga menambahkan beberapa hal, yaitu eh, meningkat atau menurun walaupun tidak ada pengaruh. Nah, kemudian setelah diberi beberapa komentar seperti ini, kemudian kita kembali ke sistem ini dan diberi data, upload datanya. Ini belum disimpan ya. Yang sudah dimasukkan dan diupload. Nah, setelah diupload, kemudian diberi rekomendasi. Biasanya yang kita gunakan adalah revision required. Atau kalau memang eh, tidak kurang cocok, itu bisa decline submission. Jadi kita memberikan kebebasan pada reviewer untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil reviewnya. Jadi tidak selalu revision required, tapi juga boleh decline submission. Nah, setelah ini dikirim, dia akan kirim seperti ini dan nanti akan terlihat di bagian saya ini tadi. Sebagai editor, saya sudah mengirimkan hasil review dan sini akan muncul di sini dan akan mendapatkan ucapan terima kasih seperti ini. Nah, untuk berikutnya setiap terbit eh, masing-masing reviewer akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan judul paper artikel yang direview. Nah, cuma ini ada suatu hal bahwa hanya paper yang terbit yang bisa di, diberi honor. Jadi memang sistem keuangannya seperti itu, kita tidak bisa mengubah eh, walaupun reviewer diberi kebebasan untuk melakukan rejection, tapi untuk honor itu hanya bisa diberikan ke yang ke paper yang dipublish. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita sebagai editor dan section editor tadi yang ada beberapa itu sudah melakukan penyaringan terkait dengan kualitas dari artikel yang kita kirim ke reviewer. Kan tetapi tentu masih ada kemungkinan
bahwa kualitas yang kita kirim itu masih kurang sesuai dengan yang diinginkan oleh para reviewer, sehingga kita masih kita membolehkan para reviewer untuk mereject artikel tersebut, dan kita minimal menggunakan buah dua dua buah review dari dua orang reviewer, sehingga apabila satu menyebutkan ditolak, kita masih memiliki satu buah review untuk pertimbangan yang lain. Nah, kalau memang dua-duanya menolak, biasanya eh, hampir 100% kita akan tolak. Mungkin itu secara umum. Sebelum kita lanjutkan ke presentasinya, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Silahkan. Untuk materi pelatihan nanti akan dikirim email, termasuk link recording, nanti kita coba. Boleh tanya langsung Pak. Ya, silahkan Bu Lydia. Ini tadi kan dikatakan tidak double blind, berarti Iya, masing-masing baik reviewer maupun author itu masing-masing tahu ya, author tahu direview oleh siapa dan reviewer tahu mereview siapa begitu ya. betul sekali. Termasuk editor juga bisa bisa tahu. Ya, terus kelihatannya kok maaf sepertinya semua itu berjalan secara otomatis gitu ya. Jadi peran daripada editor itu gimana kalau begitu? Iya, editor tadi seperti saya sebutkan di awal, untuk menyaring terlebih dahulu kualitas dari artikel yang akan dikirim ke reviewer. Kemudian editor itu juga yang berkompeten untuk memilih reviewer. Jadi kita memiliki database reviewer sekitar 140-an. Kemudian kita pilih reviewer yang kira-kira cocok. Kemudian editor juga yang membantu untuk mengingatkan para reviewer dan juga author untuk untuk mengirimkan revisi atau review dari artikel tersebut. Jadi bisa dibilang eh, tidak hanya dari sisi keilmuan, tetapi juga sisi manajemen. Begitu, Ibu. Hmm. Kemudian apakah saya kurang membaca sebelumnya ya, apakah author itu memilih sendiri reviewernya atau langsung bisa mengusulkan atau diminta mengusulkan atau langsung ditentukan oleh editor? Iya, kita belum memungkinkan untuk untuk author itu mengusulkan, karena kita terikat dari aturan keuangan. Jadi edit hanya reviewer yang masuk ke dalam daftar kita yang bisa digunakan, begitu. Terima kasih. Kemudian tadi maaf ya pertanyaan berikutnya, tadi katanya honor baru diberikan kalau sudah terbit, berarti seolah-olah editor itu seolah-olah seperti dipaksa untuk setuju bahwa itu diterbitkan gitu kah? Kalau Iya. kurang bagus kualitasnya begitu kan, ya demi atas nama keilmuan kan kita tidak bisa merekomendasikan untuk diterbitkan begitu ya. Iya, jadi reviewer itu kita berikan kebebasan ya, Bu, untuk mereject. Akan tetapi ini masalah administrasi, bahwa kita tidak bisa membayar yang artikel yang tidak terbit.
itu saja. Jadi kebebasan administrasi dengan kebebasan akademik itu berbeda. Ya, baik, terima kasih informasinya. Iya. Masih ada lagi kira-kira? Ya, Mas Monggo, Ayus, monggo Pak Rohadi. ini terima kasih untuk para reviewer. Ini diberikan form-form macam mana? Apakah ada form yang terkait yang harus diisi terkait variabel-variabel dari editor? Misalnya ada skor penilaian yang lazimnya jurnal-jurnal lain itu. Misalnya pada poin abstrak, apakah sudah memuat tipologi abstrak yang diharapkan sesuai template dari JNC. Skornya berapa misalnya. Apakah bagian keywordnya memenuhi standar JNC dan seterusnya dan seterusnya. Ada form yang seperti itu enggak? Atau langsung reviewer mengisi declare pada sistem sebagaimana tadi disampaikan. Bisa reject, bisa apa tadi, eh, mungkin dengan koreksi major atau minor, apakah juga menyertakan dokumen hasil reviewnya. Iya, terima kasih. Iya, Untuk ini bentuknya yang dikirim itu Saya mau tes eh, itu punyanya pada saat ini Bu hanya Vina untuk menghasilkan dokumen, satu pendahuluan itu dalam satu hari. iya, baik. hanya artikel, Kita ada pakai tim asisten. Apa istilahnya ya? Asisten peneliti alumni saya. Oh, jadi halo, ini loh. sebentar, sebentar. Ya nanti akan Aku ngecek di ini loh. sebenarnya ada sih. Saja ya Pak Budiono ya. Ya, di situ ada misalnya di bab satu itu apa yang perlu Eh, ditulis Di mute. iya, iya, terima kasih. Bahwa yang akan dikirim oleh reviewer itu artikel dari eh, autor yang sudah diberikan komentar seperti ini saja. Jadi kita belum memiliki form yang harus diisi oleh reviewer. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, ini reviewer reviewer cukup mengirimkan hasil decisionnya. Jadi setelah itu di attach seperti ini, kemudian decisionnya seperti apa? Apakah accept, revision required, submission ataupun malah decline. Dan kita yang biasa lakukan itu revision required atau decline. Jadi dua itu yang dibutuhkan. Jadi kita masih sederhana karena kita masih Sinta 3, walaupun beberapa tahun, mungkin tahun 2026 kita akan akreditasi, nanti 2025 kita akan siap-siap untuk menggunakan form selanjutnya. Mungkin begitu Pak Rohadi. Oke, baik. Terkait dengan apa itu? Bagi reviewer itu mungkin yang lebih utama adalah sertifikat telah mereview. Iya, Ada enggak itu, iya. Mas Fitri? Terima kasih. Jadi seperti ini ya. Jadi kita kita mungkin ini perbandingannya dengan Undip ya. Jadi kita bisa menggunakan email ini saja sebagai bentuk bentuk bukti bahwa saya sudah pernah mereview. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di awal tahun akan menyediakan SK
Mitra Bestari yang bisa digunakan juga untuk lampiran email ini mungkin. Setiap terbit kita juga menerbitkan SK untuk setiap artikel yang terbit begitu, Pak. Ya, Nah, ya, baik. Ya. itu bisa diminta secara langsung ke Bu Arum. Pak, kalau boleh Pak usul untuk tetap diberi sertifikat Pak di samping SK Mitra Besar. Iya, Karena untuk sertifikat kita masih belum karena apa itu mungkin kita akan coba usulkan, tapi untuk saat ini belum. Tapi kita coba usulkan. Pak, lalu untuk user dan password reviewer itu dibuatkan dari JNC atau bagaimana, Pak? Iya, sudah di email beberapa saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Apakah belum dapat? Sepertinya saya belum dapat. Waduh, di email yang kemarin didaftarkan. Iya, coba nanti saya cari, Pak ya. Iya, siap. Jadi, kalaupun tidak ada, sebentar, bisa dicek atau lupa lupa password misalkan. Maaf, Pak, saya belum terima email dari JNC soal Iya, user dan passwordnya. iya, itu Hanya undangan pelatihan reviewer ini aja. iya. Ini saya kirim ke sini. Eh, open document. Itu bisa diklik, kemudian nanti lupa password. Nanti untuk ke login, logout, forget your password, nanti emailnya tinggal dimasukkan, email yang dulu didaftarkan. Nah, kalau misalkan tidak bisa, minta tolong untuk menghubungi Ibu Arum. Sebentar, saya kirim juga nomor. Itu saya kirimkan nomor Ibu Arum. Nah, ya, sepertinya sudah cukup untuk session kali ini. Untuk session kalau masih ada pertanyaan nanti akan silakan disusulkan di session kedua. Untuk session kedua silakan Bu Rahma untuk memberikan presentasi. Ya, sudah terlihat. Baik, saya izin untuk share screen. Iya, sudah. Ya, melanjutkan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Ayusta. Jadi, untuk kali ini saya sampaikan mengenai syarat minimum artikel penelitian gizi masyarakat untuk publikasi di Journal of Nutrition College. Yang akan saya sampaikan meliputi poin-poin berikut ini, dari mulai ketentuan umum, kemudian ketentuan untuk bagian pendahuluan, metode, kemudian hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ayusta, bahwa Journal of Nutrition College ini sudah terakreditasi Sinta 3, kemudian
ketentuan-ketentuan mengenai author guidelines, kemudian template dan seterusnya itu sudah termuat dalam website. Ya, ini bisa diakses di website JNC. Kemudian ketentuan di artikel gizi masyarakat tentunya menyesuaikan kalau ketentuan umumnya jumlah halaman, kemudian penulisannya, gitu ya, kemudian fontnya, kemudian spasi dan sebagainya. Nah, kemudian sebagai tambahan bahwa daftar pustaka dalam artikel itu antara 20 sampai dengan 40 referensi dengan ketentuan selanjutnya yaitu referensi primer atau yang berupa jurnal itu minimal 80%-nya. Dan jurnalnya ini up to date. Biasanya kalau untuk penelitian masyarakat bisa kita batasi sampai 5 tahun, kecuali untuk topik-topik yang cukup jarang diteliti, ini bisa lebih apa namanya lebih luas lagi range-nya untuk tahunnya. Kemudian daftar pustaka jurnal itu wajib mencantumkan doi. Jadi ketika memang nanti reviewer menemukan bahwa artikel yang direview itu belum mencantumkan doi, maka bisa diminta untuk mencantumkan doi. Kemudian ini tadi sudah dibuka juga sepertinya ya yang tentang template artikelnya. Nah, seperti ini ya. Jadi tentang penulisan judul itu maksimal 20 kata. Kemudian secara umum ya tidak dibagi kolom ya, tapi satu apa namanya hanya satu kolom gitu ya. Kemudian ketentuan-ketentuan lain itu sudah termuat di eh, template artikel. Oke. Nah, selanjutnya untuk bagian pendahuluan ini menjelaskan secara spesifik apa yang akan diteliti. Misalnya ini saya ambil contoh dari artikel yang sudah terbit di GNC edisi ya 2024. Jadi mencantumkan apa yang mau diteliti, kemudian data-data aktual, misalnya ini di data Riskesdas, kemudian hasil survei pendahuluan itu juga dicantumkan, kemudian menjelaskan novelty-nya apa, gitu ya, kekhasan dari penelitian yang dilakukan itu apa, kemudian jika ada tadi ya survei pendahuluan, tapi ini tidak wajib sifatnya, ya. Kemudian yang wajib adalah gap of analysis. Jadi ketika ada beberapa poin di sini yang belum terpenuhi, maka reviewer bisa mempertimbangkan apakah autor diminta untuk merevisi atau mereject gitu ya, ketika kesalahan atau kekurangan dari artikel itu cukup fatal. Selanjutnya untuk bagian metode yaitu tentang desain dan izin etik. Jadi penelitian gizi masyarakat diperbolehkan menggunakan desain kualitatif, mixed methods, kemudian observational analytics seperti cross-sectional, case control maupun cohort, kemudian juga penelitian eksperimental, baik itu kuasi ataupun eksperimental, dan deskriptif ini hanya untuk topik yang jarang diteliti. Misalnya kalau dalam gizi masyarakat, topik mengenai kebijakan pangan dan gizi, kemudian evaluasi program gizi, ini diperbolehkan diteliti secara deskriptif, jadi tidak sampai ke menganalisis hubungan ataupun komparatif. Selanjutnya, dalam bagian metode itu juga menampilkan, ini wajib ya, wajib menampilkan media atau metode intervensi dan dijabarkan untuk penelitian eksperimental. Misalnya ini saya contohkan dari artikel yang juga terbit di GNC mengenai ini ya kuasi eksperimental ya. Jadi dijabarkan di metode mengenai apa media ataupun metode yang digunakan untuk intervensi. Kemudian menjelaskan kapan dan di mana penelitian dilakukan. Karena terkadang ada penelitian yang sudah terlalu lama dilakukan tetapi belum dipublikasi, gitu ya. Itu juga bisa dipertimbangkan apakah masih memenuhi unsur kebaruan atau sudah tidak ada lagi unsur novelty-nya. Kemudian dalam penelitian gizi masyarakat juga wajib mencantumkan nomor izin
komisi etik atau ethical clearance. Kemudian berkaitan dengan teknik sampling dan juga besar sampel, ini juga harus dijelaskan secara detail, gitu ya. Teknik pengambilan sampelnya itu dengan metode apa, kemudian kriteria inklusi dan juga eksklusinya. Selanjutnya perlu dijelaskan juga penarikan sampel atau teknik perhitungan sampelnya. Dan sampel minimalnya adalah 50 subjek gitu. Karena ini untuk jurnal Sintatika ya. Jadi kami membatasi 50 subjek minimal. Jadi mungkin ketika nanti reviewer menemukan artikel yang direview itu belum memenuhi di jumlah sampel minimal ini bisa dipertimbangkan gitu ya. Apakah memang topik penelitiannya ini eh, tadi ya yang sangat jarang diteliti ataukah dia eksperimental, kuasi eksperimental misalnya gitu ya. Itu tidak apa-apa, tetapi ketika penelitian observasional gitu ya tanpa ada perlakuan ya, kemudian subjeknya minim itu bisa dipertimbangkan ya untuk reject. Kemudian ini contohnya ya, bagaimana penulisan teknik pengambilan sampel gitu ya, kemudian eh, berapa besar sampelnya, kemudian eh, jumlah apa namanya kriteria ya, kriteria inklusi, eksklusi, kemudian juga pengumpulan datanya gitu ya. Nah, selanjutnya mengenai instrumen dan juga metode pengukuran ini juga harus atau wajib ya dijabarkan dalam bagian metode. Jadi di metode itu juga perlu penjelasan mengenai variabel apa saja yang diteliti. Ya, termasuk apakah ini variabel bebas atau terikat atau variabel perancunya. Kemudian konsisten. Jadi autor konsisten dalam penulisan nama variabel gitu. Jadi tidak berubah-ubah dari mulai pendahuluan atau judulnya bahkan ya. Di judul variabelnya apa, kemudian di metode apa dan di hasil apa itu sama gitu ya. Misalnya menyebutkan konsumsi atau asupan makan gitu ya, atau asupan zat gizi gitu ya, itu harus konsisten. Kemudian jumlah variabel yang dianalisis ini lebih dari sama dengan 5. Jadi variabel bebas, perancu, dan juga terikat itu lebih dari sama dengan 5 variabel. Karena terkadang variabel bebasnya mungkin satu, tapi variabel terikatnya banyak gitu ya, itu masih boleh gitu ya. Atau variabel bebasnya dua misalnya gitu ya, tapi ada variabel perancu gitu ya, lebih dari dua, kemudian ada variabel jikat, nah itu boleh juga. Jadi kami perhitungkannya jumlah variabel yang dianalisisnya itu bisa lebih dari sama dengan 5. Kalau kurang itu nanti dipertimbangkan lagi dari isi artikelnya gitu ya, apakah ada kekhasan atau apa yang membuat ini bisa dilanjutkan. Kalau tidak ya bisa di reject. Kemudian metode pengukuran dijabarkan secara jelas dan juga mencantumkan citasinya. Jadi cara pengukuran misalnya aktivitas fisik diukur dengan kuesioner apa gitu ya, kemudian citasinya itu ya dicantumkan. Selanjutnya untuk metode di bagian analisis data ini wajib mencantumkan teknik analisis datanya, kemudian alat atau software yang digunakan dalam analisis data. Jadi kalau yang tentang analisis data ini tentunya tidak yang fatal ya. Jadi ketika memang autor belum mencantumkan, ini bisa diminta untuk revisi gitu ya. Alat atau software apa yang digunakan, kemudian teknik analisis datanya seperti apa, atau ketika memang ada analisis data yang belum dilakukan atau perlu ditambahkan, itu bisa apa namanya diberikan rekomendasi untuk author. Kemudian untuk analisis univariat itu ditampilkan dalam distribusi frekuensi n% atau dalam sebaran datanya, jadi rata plus minus standar deviasi atau simpangan baku maupun median minimum maksimum. Kemudian analisis bivariat ini bisa disesuaikan dengan tujuan penelitian yang dilakukan, apakah uji komparasi atau uji korelasi, ya, dan juga uji statistik yang digunakan apa itu disebutkan. Kemudian untuk analisis multivariat ini perlu dilakukan untuk identifikasi faktor yang paling berhubungan atau ketika penulis ingin mengontrol
pengaruh dari variabel peranjung. Kemudian uji lanjut ini juga diperlukan ketika memang hasil uji komparasi lebih dari dua misalnya, lebih dari dua kelompok itu mendapatkan hasil terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan, ini yang kami berikan batasan juga. Untuk hasil itu kami rekomendasikan antara 2 sampai dengan 5 tabel. Karena terkadang ada autor yang dia menampilkan tabel itu satu atau dua saja, tetapi bisa sehalaman penuh gitu ya. Atau bahkan ada yang tabelnya sampai dengan 10 tabel gitu. Padahal sebenarnya tabel-tabel ini bisa digabungkan. Jadi kami memberikan apa namanya batasan seperti ini, dia tabel hasil itu antara 2 sampai dengan 5 tabel. Dan ini bisa diberikan saran atau rekomendasi kepada autor jika memang belum memenuhi ketentuan ini, maka bisa diberikan rekomendasi untuk revisi. Kemudian penulisan tabel sesuai dengan format penulisan CNC, gitu ya. Jadi tentang apa namanya garis vertikal, horizontal dan sebagainya ini bisa disesuaikan. Kemudian pada bagian pembahasan yang diberikan ketentuan yaitu bahwa diskusi mendalam, gitu ya, sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian pada bagian pembahasan ini penulis membahas hasil penelitian dikaitkan dengan penjelasan ilmiah terkini dan juga mendukung. Jadi tidak hanya menjabarkan teori tanpa membahas hasil atau sebaliknya, hanya memparafrase hasil tanpa mengaitkan dengan teori atau apa namanya mekanisme kenapa temuan ini terjadi gitu ya, atau hasil penelitian seperti ini. Ya, jadi harus memadukan antara membahas hasil penelitian dan mengaitkan dengan penjelasan ilmiah. Selanjutnya pada bagian simpulan dan saran, ya untuk simpulan tentunya autor wajib ini ya menjawab tujuan dari penelitian, kemudian untuk saran diberikan saran yang operasional sesuai dengan temuan. Jika memang diperlukan adanya rekomendasi untuk pemerintah, kebijakan ataupun masyarakat secara umum gitu ya, itu bisa diberikan gitu ya. Jadi memang disesuaikan dengan temuan dan sifatnya operasional. Selanjutnya, terima kasih berikut apa namanya paparan gitu ya mengenai ketentuan dari publikasi artikel gizi masyarakat. Saya kembalikan kepada Pak Ayusta. Terima kasih Bu Rahma atas paparannya. Kami coba agar hampir semua bidang tercover sehingga bisa membantu para reviewer untuk menentukan kesesuaian dari artikel yang nanti akan di-review. Untuk sesi berikutnya kita buka pertanyaan lagi dua penanya. Silakan. Boleh. Boleh singkat Pak Rohadi. Oke. Untuk Bu Rahma ya, dan juga Mas Fitri, ini kan fokus lebih kepada aspek bidang gizi, ya. Nah, di sana tentu bisa dengan in vivo ya, lebih banyak. Nah, keharusan untuk ethical clearance itu harus wajib atau bisa ya, bisa tidak? Untuk ethical clearance kita wajib untuk yang ada hubungannya dengan manusia, uji in vivo, kemudian dengan hewan coba juga, tikus dan teman-temannya, dan juga untuk uji organoleptik Pak Rohadi. Ya, ya, ya. Gitu. Oke. Sifatnya wajib ya, Mas Fitri ya. Betul. Siap. Nah, ini tadi untuk reviewer harus dipahami semua itu. Nanti kalau nggak ada perlu ada ada permintaan untuk melengkapi ya.
Iya, kita biasanya sudah Ya. di depan oleh editor Oh dan ya, section oke, editor ya, untuk paham, paham, J. menyeleksi, akan tetapi mungkin J. ada kelewatan. Gitu. Kelewatan, siap. J, J. Terima kasih. J. Monggo silakan Pak Randy, silakan Pak Randy. Ya Pak, izin mau tanya. J, Itu monggo. kalau di jurnal Undip itu reviewer boleh submit di situ juga Oh atau boleh, tidak? Nah, boleh. terus kalau meta analisis itu kan modelnya enggak ini ya, maksudnya enggak harus penelitian lab kayak gitu. Apakah menerima artikel yang model kayak gitu apa enggak ya? Terima Boleh kasih. kita menerima literatur review yang tradisional, systematic review, hingga meta analisis. Kita akan sangat berbahagia kalau ada yang submit meta analisis di kami. Ya, baik, makasih Pak. Iya. Silakan satu lagi. Monggo. Ya, sepertinya tidak ada. Ini saya beri kontak ke email dan juga nomor WhatsApp saya apabila ada hal-hal yang ingin secara langsung disampaikan. Dengan selesainya pelatihan reviewer pada hari ini, nanti akan mulai banyak tugas-tugas yang didistribusikan ke masing-masing sehingga bisa dikerjakan. Dan kalau misalkan ada pertanyaan bisa menghubungi kami di website JNC, juga ada kontak ke email dan seterusnya untuk bisa ditanyakan. Kita tutup pertemuan pada hari ini. Oh, kita foto dulu. Kita belum foto. Bentar. Kalau foto itu cara di galeri. Oh ya, galeri. Ini ada 2 halaman. Kan 2 kali. 1, 2, 3. Nah, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Dokumentasi sudah selesai. Kita tutup pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Yusta. kasih Terima Pak kasih Fitrion. Bapak. No.